Yang pertama, masuk pada aplikasi Winbox, lalu tunggu sebentar dan klik MAC address dan konekkan. Setelah itu, saya mengganti nama perangkat mikrotik pada menu sistem, identity, dan masukkan di sini nama kita. Contoh di sini adalah nama saya Lili Rahma. Ini bertujuan untuk perangkat mikrotik kita agar tidak tertukar dengan perangkat milik orang lain. Setelah itu klik apply lalu oke. Setelah itu saya di sini akan membuat IP address. Klik add lalu tambahkan IP 192.168.100.1/24. Setelah itu masukkan Ether 2, lalu klik apply lalu oke, dan masuk pada IP lagi, klik DHCP client Ether 1. Setelah itu klik apply lalu oke, lalu masuk ke DHCP server. Di sini kita mengkonfigurasi Ether 2, next, dan di sini kita akan membatasi klien kita 2 sampai 100 IP. Klik next, dan sukses. Lalu masuk pada DNS, ini klik centang saja. Dan yang terakhir adalah firewall. Masuk pada menu NAT, add, masuk pada menu general. Nah, di sini kita mengisi out interface Ether 1, actionnya masquerade. Apply lalu oke. Lalu kita cek pada new terminal apakah sudah tersambung pada internet atau belum. Ping 192.168.100.1, dan hasilnya adalah, kalau sudah berhasil tampilannya akan seperti pada gambar. Pada konfigurasi selanjutnya, masuk menu IP, firewall, filter rule, dan masukkan chainnya input, search address-nya 192.168.100.2 sampai 100.50. Ini adalah konfigurasi untuk membuat firewall agar tidak bisa ping ke router. Setelah itu masukkan protokolnya ICMP, action drop, klik apply lalu oke. Setelah itu kita akan mengecek pada CMD. Masukkan IP 192.168.100.1. Kalau hasilnya request timeout, berarti konfigurasi kita berhasil. Kita next pada konfigurasi selanjutnya. Di sini kita akan membuat role agar akses router tercatat di login. Masukkan chain input, search address-nya 192.168.100.0/24. Lalu ini centang lognya, klik apply lalu oke. Nah, di sini saya memberi nama setiap role yang sudah saya buat agar nanti mudah untuk mencari konfigurasinya. Untuk melihat hasil konfigurasi pada firewall kita bisa lihat pada trafiknya sudah berjalan atau belum. Kalau trafiknya sudah berjalan, berarti konfigurasi kita berhasil. Masih pada menu firewall, di sini kita akan membuat rule filter yang mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari client network ke internet. Pertama itu masukkan chainnya forward, lalu search address-nya 192.168.100.24.
100.0/24. Protokolnya itu TCP, dan di sini kita jangan lupa memasukkan menu general itu interface-nya Ether 2 dan out interface-nya itu Ether 1. Pada action-nya itu kita masukkan accept, apply, lalu OK. Dan untuk mengecek hasil konfigurasi kita cek di Google apakah sudah tersambung ke internet atau belum. Dan konfigurasi kita berhasil. Kita next pada konfigurasi selanjutnya, masuk pada interface, WLAN-nya diaktifkan, wireless, masukkan modenya itu UpBridge, dan SSID-nya diganti menjadi nama kita. Di sini kita akan membuat hotspot, makanya kita harus menghidupkan wireless-nya. Lalu jangan lupa kasih IP, klik add, masukkan IP yang berbeda 192.168.200.1/24. Ethernya itu Ether WLAN. Klik apply lalu OK. Dan masuk pada menu hotspot, lalu hotspot setup Ethernya WLAN 1. Next, lalu di sini di HCP poolnya itu 2-100. Klik next saja, lalu berhasil. Untuk mencari tahu apakah konfigurasi kita sudah berhasil atau tidak, kita lihat pada handphone. Nah, di sini saya menggunakan SSID dengan nama saya Leli Rahma. Lalu masuk dan coba untuk login, admin, lalu connect. Berhasil. Pada konfigurasi selanjutnya kita akan membuat new filter rule yang memblok konten kata mikrotik. Masuk pada menu general, chain-nya itu forward, search address-nya itu 192.168.200.0/24. Lalu masuk pada menu advanced, isikan konten dengan kata mikrotik.com. Actionnya drop, apply, lalu OK. Di sini kita akan melihat hasil konfigurasi kita. Masuk pada Google Chrome, ketikkan kata mikrotik.com. Kalau hasilnya tidak muncul, maka konfigurasi kita berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat firewall yang memblokir akses internet jalur wireless. Masuk pada menu firewall, new filter rule, chain-nya itu forward, search address-nya 192.168.200.0/24. Out interface-nya WLAN 1. Masuk pada menu ekstra. Di sini saya akan memblok pada pukul jam 19.00 sampai dengan 07.00. Jangan lupa juga actionnya masukkan drop. Klik apply lalu OK. Setelah itu kita akan membuat tampilan hotspot. Sebelumnya download terlebih dahulu template yang akan kita gunakan. Lalu share file dan masukkan pada files list. Setelah itu kita masuk pada menu IP, hotspot, lalu masuk pada server profiles.
Dan di sini kita akan mengubah HTML directory untuk tampilan hotspot yang tadi sudah kita buat. Masukkan tampilan yang tadi sudah kita buat, lalu isikan DNS name yang akan kita gunakan untuk membuat alamat jaringan pada tampilan hotspot kita. Untuk mengetahui hasil konfigurasi kita, masuk pada jaringan hotspot yang tadi kita buat, dan ini adalah tampilan hotspot yang sudah tadi kita buat. Pada konfigurasi selanjutnya kita akan membuat user untuk 36 user untuk HP dan laptop. Yang pertama untuk HP dulu, masuk pada user profile, name-nya user_HP. Lalu set usernya 36. Klik apply lalu OK, dan di add lagi untuk menambahkan user laptop. Di sini hanya diganti nama usernya aja jadi user laptop, tapi untuk set user tetap sama untuk 36 device laptop. Setelah itu masuk pada menu user, klik add, kasih nama untuk user HP dulu ya. Di sini saya memasukkan nama dengan user HP, passwordnya itu 1-8. Defaultnya diganti menjadi user HP. Lalu add lagi untuk membuat user laptop. Sama ya, passwordnya 1-8, dan profilnya jangan lupa diganti menjadi user laptop. Setelah itu klik apply lalu OK. Di sini saya akan membuat manajemen bandwidth untuk jaringan LAN. Target IP-nya itu 192.168.100.0/24. Untuk target upload itu 2M, dan untuk downloadnya itu 5M. Klik apply lalu OK. Setelah itu kita cek pada speed test apakah konfigurasi yang tadi ada atau tidak. Dan di sini ada ya yang buat downloadnya itu 5M sama yang uploadnya itu 2M. Masih pada manajemen bandwidth, di sini saya akan membuat untuk jaringan WAN. Masuk pada menu sistem, script, nama WLAN 1, dan masukkan script. Klik apply lalu OK. Klik WLAN dan run script. Dan konfigurasi yang tadi sudah kita buat ada. Untuk mengaktifkan konfigurasi ini, kita terlebih dahulu harus menarik user tadi yang sudah kita buat untuk hotspot ke bawah. Lalu manajemen bandwidth dapat digunakan. Setelah itu kita mengecek speed test pada handphone.
apakah manajemen bandwidth yang tadi kita buat benar atau tidak. Untuk target download itu 1 M dan target upload itu 512K. Di sini tidak akan